Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bersama Tuhan Yesus, amin. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Setelah boleh beraktivitas selama 6 hari, pada hari ini kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Sampai pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan.
siap memuji Tuhan? Sama-sama katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan ke kanan kiri karena tidak bisa melihat senyuman ya. Kita melambaikan tangan ke kanan kiri, katakan ayo bersemangat buat Tuhan.
bersyukur kepada Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami kemenangan. Karena Tuhan yang memegang tangan kanan kami, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat kesempatan buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba Tuhan, taruh perkataan-perkataan-Mu dalam lidah-lidah kami, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan itu merupakan kerinduan hati-Mu, dan itu memberkati buat jemaat-Mu yang mendengarkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap firman yang kami dengarkan itu menjadi rema bagi kami, dan setiap kami bisa melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati dan telinga kami, sehingga kami hari ini bisa mendengar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan dan setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Puji Tuhan kita bisa ada di tempat ini, biarpun dengan keadaan adaptasi kebiasaan baru. Tidak seperti biasanya kita harus memakai hal-hal yang seperti ini, yang ribet gitu ya. Tapi kita terpaksa memang harus memakai seperti ini. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, gitu ya, saudara-saudara ya. Hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan adalah tentang tenang di tengah badai. Saya masih menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu. Bapak Gembala minggu lalu menyampaikan tentang pengenalan kepada Tuhan. Ya, hari ini juga berhubungan dengan pengenalan kepada Tuhan. Kira-kira di sini yang sudah 5 tahun mengenal Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, siapa? Yang sudah di atas 5 tahun, di atas 5 tahun mengenal Tuhan. Yang masih di bawah 5 tahun, ada. Rata-rata mayoritas semua sudah kenal Tuhan, sudah di atas 5 tahun. Dengan asumsi seperti itu, seharusnya kita mengenal Tuhan, harusnya lebih sudah mengenal Tuhan secara pribadi, seperti itu ya, asumsinya seperti itu. Tapi apakah itu benar-benar sudah terjadi dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar sudah mengenal Tuhan? Hari ini kita mau mengecek ya setiap kita, apakah saya itu benar-benar sudah mengenal Tuhan atau belum? Kita akan buka, kita akan baca di Markus 4 ayat 35 sampai 40. Markus 35 sampai 40. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Jadi sebelum Yesus masuk di perahu tersebut, hari itu Yesus habis melayani. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan Tuhan juga mengajar kepada orang banyak. Jadi hari itu setelah Yesus selesai pelayanan, Dia mengajak murid-muridnya menyeberang ke melewati danau untuk ke daerah di seberang untuk melayani besok harinya. Jadi hari itu Yesus sehabis melayani, Dia naik perahu bersama murid-muridnya. Nah, seharusnya itu menjadi satu momen yang asik ya, habis melayani terus naik perahu, kita piknik gitu ya. Piknik jalan-jalan seperti itu. Kan enak ya kalau habis melayani capek-capek gitu terus kita bisa piknik. Tapi hari itu apa yang terjadi? Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, ketika Yesus sedang enak-enak tidur, capek kan habis melayani? Ya, orang kalau habis melayani biasanya capek, maunya tidur, maunya istirahat. Itu yang terjadi. Tiba-tiba dikatakan ada taufan yang sangat dahsyat. Di antara murid-murid Yesus itu ada mereka yang mantan nelayan. Mereka sudah setiap hari kerjanya cari ikan dan berlayar di danau tersebut. Jadi ketika badai, mereka sering mengalami, karena para nelayan-nelayan yang biasa mencari ikan, mereka terbiasa hidup dengan badai. Suami saya ini paling senang nonton acara film dokumenter mancing. Bukan mancing mania, tapi mancing yang tuna ya. Jadi mancing yang orang-orang di luar negeri itu. Mereka kadang-kadang setiap kali mereka berangkat mancing itu cuaca cerah, tapi tiba-tiba di tengah-tengah laut itu tiba-tiba cuaca berubah. Itu sering sekali terjadi. Jadi sering sekali saya suka nonton bareng dia, saya lihat acaranya tuh lebih banyak mereka mengatasi badainya, bagaimana mereka mengatasi perahunya supaya nggak sampai tenggelam, sampai mereka bisa dapat ikan. Dan itu terjadi. Mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Begitu juga dengan murid-murid Yesus, ya. Murid-murid Yesus ini orang-orang yang berpengalaman, yang mantan nelayan. Ketika badai itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha menguasai perahu mereka. Tetapi apa yang terjadi? Sepertinya hari itu badainya sangat kuat. Dikatakan taufan yang sangat dahsyat, tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Ombak masuk menyembur ke dalam perahu. Ketika perahu menjadi penuh air, apa yang akan terjadi? Perahu itu akan tenggelam. Ketika perahu tenggelam, habislah semua. Seperti itu ya. Dan murid-murid Yesus menyadari hal itu. Mereka sudah mentok, sudah berusaha. Mungkin segala macam cara, segala macam metode mereka gunakan. Bagaimana caranya mereka bisa selamat? Tapi badainya nggak selesai-selesai. Akhirnya mereka menyerah dan mereka menyadari hari itu nyawa mereka terancam. Hari itu hidup mereka terancam. Mungkin hari itu adalah hari terakhir. Mungkin mereka bisa mati. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak kepada Tuhan. Lalu membangunkan Yesus. Dia bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka sudah merasa bahwa kita akan mati. Lalu apa yang dikerjakan Yesus selanjutnya? Di ayat 39 dikatakan, ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di sini Yesus berkata, tetapi di terjemahannya lain itu dikatakan Yesus menegur mereka. Yesus menegur, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau saya boleh kasih keterangan lagi, Yesus mungkin bilang begini, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kamu sudah melihat tadi loh pelayananku, mujizat-mujizat yang sudah kulakukan, orang-orang sakit disembuhkan. Tetapi ketika menghadapi badai, kamu menjadi takut dan kamu menjadi lupa semua mujizat-mujizat yang sudah dilakukan, sehingga kamu menjadi tidak percaya." Itu yang Tuhan bilang sama kepada murid-muridnya. Dan di ayat terakhir mereka dikatakan begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Dari sini bisa diambil sedikit kesimpulan bahwa ternyata murid-muridnya
mengenal Yesus secara utuh. Mereka hanya tahu Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus bisa mengajar dengan kuasa, dengan penuh kuasa. Tetapi menurut mereka saat itu, ketika badai terjadi, Yesus mungkin gak bisa nangani seperti itu. Ternyata pengenalan mereka hanya sampai seperti itu, sehingga mereka menjadi takut. Nah, takut, lawan kata takut adalah apa? Lawan kata takut apa? Berani. Orang dunia bilang, kalau kamu punya ketakutan, kamu harus lawan itu dengan keberanian kamu. Nanti kamu, akhirnya takutmu hilang. Nanti kamu lama-lama jadi berani. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Rasa takut tadi ya, membuat murid-murid itu tidak melihat pemeliharaan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Padahal saat itu Yesus ada di perahu tersebut. Tetapi karena rasa takut yang begitu besar, sehingga mereka tidak melihat kehadiran Yesus di situ. Ya, mereka tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya bisa menolong mereka. Nah, lawan kata takut menurut firman Tuhan, kalau menurut dunia lawan kata takut adalah berani. Tapi lawan kata takut menurut firman Tuhan adalah percaya. Ketika kita takut, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita takut, berarti kita meragukan ya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Sebab kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Di Mazmur 27 ayat 3 dikatakan begini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini perkataan siapa, Bapak Ibu? Daud. Ini perkataan Daud. Daud adalah satu contoh tokoh di Alkitab yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya, dia hidup bertahun-tahun sebelum dia menjadi raja Israel. Dia hidup dalam kesulitan, banyak kesulitan dalam hidupnya. Bahkan dia sempat hidup dalam kesesakan belasan tahun. Ketika dia masih umur belasan tahun, ya masih kecil, dia mendapat tugas dari ayahnya untuk menjaga domba yang hanya 2 atau 3 ekor di padang. Dan di padang itu ada singa, ada beruang yang mau menerkam dombanya. Tetapi saat itu dia merasakan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia sehingga dia bisa menghalau singa dan beruang tersebut. Tidak disebutkan berapa kali Daud ketemu singa dan beruang. Tetapi Daud di dalam Mazmur 23 dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak takut bahaya. Itu kata-kata Daud. Bahkan ketika orang-orang Israel takut kepada Goliat, Daud satu-satunya yang tidak takut kepada Goliat. Hanya Daud satu-satunya orang Israel yang percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong orang Israel saat itu, dan itu terjadi. Ketika akhirnya Daud menjadi seorang prajurit, dia mengalahkan musuh berlaksa-laksa sehingga membuat Raja Saul iri kepadanya. Kemudian Daud hidup sebagai pelarian. Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Hidupnya ada di dalam pelarian belasan tahun. Dia sembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain karena dikejar-kejar oleh Saul. Bukan cuma sekedar Saul yang kejar-kejar untuk membunuh Daud, tetapi kerajaan di sekitar Israel ada beberapa raja-raja juga yang memburu Daud. Bisa dibayangkan hidup Daud selalu di dalam bahaya. Nyawanya setiap hari menjadi taruhan. Tapi apa yang terjadi? Apa kata-kata Daud? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Aneh ya, orang
orang yang selalu diburu, hidupnya di ujung tanduk, setiap saat dia bisa mati, tetapi dia bilang, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia. Nah, tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu ditentukan oleh pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan dengan sungguh, kita akan sering bisa merasa ragu, bisa merasa khawatir, bisa merasa takut. Tetapi kalau kita kenal Tuhan dengan sungguh, kita akan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, jadi tingkat percaya ditentukan oleh tingkat pengenalan. Misalnya seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu cocok sih, tapi yang lebih mudah seperti ini. Misalnya begini, Mbak Cindy kan jualan. Saya pesan sama Mbak Cindy. Saya pesan beli apa? Misalnya beli sesuatu, beli sepatu. Harganya berapa? Harganya 100.000. Tak ambil dulu ya, bayarnya nanti. Kalau Mbak Cindy nggak kenal sama saya, dia kira-kira kasih nggak sepatunya sama saya? Kasih nggak? Mbak Cindy kasih nggak? Enggak, karena takut nggak dibayar, karena nggak kenal. Tapi kalau Mbak Cindy sudah kenal sama saya, Mbak Cindy percaya nggak saya pasti bayar? Nah, seperti itu. Jadi tingkat percaya kita kepada Tuhan ditentukan oleh tingkat pengenalan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Yang pertama, kita balik lagi ke ayat yang tadi. Ketika Yesus menghardik danau dan Tofan tersebut, apa yang dikatakan Yesus? Tenang, diam, tenanglah. Tetapi Yesus tidak hanya berkata kepada badai dan Tofan saja, tetapi Yesus menunjukkan hal itu kepada murid-muridnya supaya diam. Apa yang dimaksud diam? Diam, tidak mengeluh saat badai itu datang. Diam itu tidak menggerutu saat masalah datang. Diam itu tidak mengasihani diri kita sendiri. Kenapa saya begini sih? Kenapa saya begini? Kok Tuhan biarkan saya seperti ini? Kenapa saya harus terima masalah seperti ini? Tidak mengasihani diri sendiri. Diam itu tidak membesar-besarkan masalah. Ya, itu yang Tuhan mau. Yang kedua, tenang. Kenapa harus tenang? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan lebih lagi dengan kita menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Dengan berdoa, kita akan memahami Tuhan, kita akan kenal hatinya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata apa ini? Kata-kata doa. Dengarlah Tuhan seruanku. Ya, itu adalah kata-kata doa. Itu yang disampaikan oleh Daud. Masih ingat yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu? Kata-kata Tuhan dengan huruf besar semua, artinya apa? Yahweh, Tuhan perjanjian. Selama masa Abraham sebelum Musa, jadi masa Abraham sampai di masa Musa, itu Tuhan hanya dikenal sebagai El Adonai. El apa? Elohim, El Shaddai, sebagai Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, itu yang Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan bisa mengeluarkan bangsa Israel dengan mujizat-mujizat dengan tangannya yang ajaib. Tetapi ternyata mujizat yang kita alami tidak membuat kita mengenal Tuhan. Ada berapa banyak orang sudah disembuhkan, tetapi dia
mengenal Tuhan dengan baik, ya, dia bisa saja dia nggak mau dia tidak jadi anak Tuhan lagi, dia bisa saja murtad. Begitu juga terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini sudah mengalami mujizat-mujizat besar dalam hidupnya. Benar-benar yang dirasakan adalah spektakuler, ya. Sepanjang hidup bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, sudah berapa banyak. Tiap hari Tuhan lakukan mujizat sama mereka, tapi mereka nggak pernah kenal Tuhan. Siapa yang kenal Tuhan? Siapa yang mengenal Tuhan? Musa dan satu lagi Yosua. Hanya Musa yang mengenal Tuhan. Nah, apa yang disampaikan waktu itu? Tuhan ingin bangsa Israel mencari wajah Tuhan, bukan hanya mencari tangan Tuhan. Dan di sini Daud berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Dan Daud berkata, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Karena itu Daud mengenal Tuhan. Karena Daud mengenal Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak takut, dia tetap percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita mengenal Tuhan. Setiap kita pasti akan menghadapi masalah. Setiap kita punya badainya sendiri-sendiri. Mungkin hari ini, badai hari ini, masalah hari ini kita sudah bisa atasi. Tapi kita tidak tahu ada badai yang lebih besar lagi di depan nanti. Tapi waktu kita mengenal Tuhan, ya, kita mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak akan takut menghadapi badai-badai tersebut. Sebab kita percaya Tuhan sudah tolong kemarin, hari ini, besok pun Tuhan akan tolong saya. Selalu begitu. Tetap percaya. Terakhir, percaya bahwa Tuhan selalu sanggup melakukan hal yang mustahil di dalam hidup kita. Apapun itu, ya, di dalam hidup kita, setiap kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Ya, tidak mungkin kita hidup tanpa masalah. Orang hidup selalu punya masalah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah bersama Tuhan? Itu adalah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Begitupun juga murid-murid yang tadinya mereka hanya melihat Tuhan hanya bisa menyembuhkan, ya, Tuhan hanya bisa melakukan mujizat dengan menyembuhkan saja. Tetapi hari itu mereka sadar, mereka tahu ternyata Tuhan bukan cuma bisa melakukan mujizat dengan menyembuhkan saja. Tuhan pun berkuasa atas alam. Tuhan pun berkuasa atas alam. Jadi mereka menjadi kenal Tuhan lebih lagi. Ketika badai terjadi, jangan takut. Artinya level kita akan naik. Level kita akan naik lagi. Pengenalan kita kepada Tuhan akan menjadi naik lagi. Jadi tetap percaya. Apapun masalah kita hari ini, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah masa depan, tidak usah kita menjadi takut. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong setiap kita. Amin. Saya minta Indah bisa. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Rencana
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap kami. Kalau hari-hari yang waktu lalu Tuhan, kami takut, kami khawatir akan kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, boleh mengajar kami bagaimana kami boleh mengatasi ketakutan kami Tuhan. Biarlah kami tetap percaya akan janji setiap firman Tuhan yang Kau sudah nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran lagi Tuhan, tapi sepenuhnya kami mau terus belajar untuk mengenal Kau lebih lagi Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan kami boleh mengerti akan isi hati-Mu hari lepas hari Tuhan, bahwa kami pegang janji firman-Mu. Engkau sendiri berkata bahwa Engkau adalah Yahweh, Engkau Yehova, Engkau Allah perjanjian, Engkau Allah yang sudah berjanji tidak akan mengingkari. Engkau pasti menepati. Kalau waktu yang lalu Tuhan, sebagaimana Engkau menuntun bangsa Israel dengan tangan-Mu yang perkasa dan ajaib itu ya Tuhan, kami tahu sampai hari ini sebagaimana Engkau menuntun setiap kami. Tangan-Mu tetap berkuasa untuk menolong setiap kami ya Tuhan, untuk tetap menghibur, menguatkan setiap kami yang hari-hari ini mungkin kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih lagi. Kami mau terus cari wajah-Mu ya Tuhan, sampai sungguh kami boleh memandang wajah-Mu. Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran kami letakkan di hadirat Tuhan. Setiap kali kami datang menghampiri Engkau, menghampiri tata kasih karunia-Mu, sampai kami boleh memandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu hari-hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Biarlah firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri lebih lagi menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, bagi keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus. Diberkati di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru yang nyata ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna. Berkati keluarga demi keluarga yang hari-hari ini mengalami kesusahan, Tuhan menghiburkan. Yang butuh pertolongan, kami tahu Engkau Allah yang ajaib, tangan yang perkasa menolong setiap kami. Janji-Mu ya dan amin. Ajar kami tetap setia ya Tuhan akan janji firman-Mu, terus hari lepas hari belajar menantikan Tuhan. Sungguh-sungguh kami berharap kepada Tuhan sampai Engkau menyatakan wajah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan, meneguhkan setiap kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah 2 kali ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Taruhkan isi hati-Mu lebih lagi. Segala firman-Mu yang berkuasa itu boleh dinyatakan ya Tuhan. Hidup kami yang mendengar boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami boleh lebih lagi melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu pagi hari ini yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang boleh sebentar sore, boleh juga mereka mengikuti ibadah ya Tuhan dalam tayangan online. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh boleh terus mencari akan Engkau, menantikan hadirat Tuhan, menantikan wajah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang kedua ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Terus berkati, silakan duduk saudara. Kami mengucap syukur, kami boleh mengakhiri ibadah yang kedua ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami boleh menangkap pesan yang dari Tuhan, betapa kami adalah orang-orang yang beruntung, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, dan Tuhan yang tidak pernah lupa menepati janjinya, yang terus ada bersama-sama dengan kami, dan kami akan terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir, tapi kami mau mempercayakan hidup kami, keluarga kami, seluruh apa yang kami punya ke dalam tangan-Mu, karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu keluarga pastoral yang terus Tuhan pakai untuk memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang akan terus melengkapi, memakai dengan kuasa urapan yang dari surga, sehingga sidang jemaat-Mu di tempat ini boleh terus semakin diberkati, dibawa menjadi jemaat yang setia di dalam menerima Engkau sampai akhirnya. Kami juga menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini maupun pagi tadi. Seluruh pelayan yang ambil bagian di dalam pelayanan, kiranya mereka juga terus menikmati urapan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh terus dipakai menjadi alat Tuhan di tempat ini, bahkan di tempat mereka beraktivitas,
di dalam mereka kuliah, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka beraktivitas dimanapun mereka berada. Selalu ada Tuhan di dalam hidup mereka sehingga boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam. Kami juga bersyukur Tuhan dan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu karena kami sadar tanpa Tuhan bangsa kami akan terpuruk. Tapi kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Untuk kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Jokowi dengan jajaran pemerintahan, para menteri yang ada saat ini, bahkan kepala-kepala daerah sebagai gubernur, wali kota, bupati sampai ke tingkat RT RW. Kami tahu mereka ada karena kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan jangan pernah tinggalkan mereka, berikan hikmat sehingga roda pemerintahan ini boleh berjalan semakin baik, pemulihan boleh terjadi, baik ekonomi, sosial, karena diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapak Presiden selalu mendapat hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap rancangan rencana apapun itu datangnya daripada Tuhan dan Tuhan yang akan mewujudkan. Kami juga berdoa untuk garda di garis depan, para tenaga medis, para relawan, para perawat, para sopir ambulan, mereka yang terus berjuang untuk menolong mereka yang terinfeksi dimanapun, rumah sakit, tempat isolasi yang ada. Mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, agar para tenaga medis, para dokter, para perawat ini mendapat perlindungan yang dari Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah tertular. Bahkan mereka yang saat ini sedang dirawat, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh kembali sehat dan kembali ke masyarakat. Kami juga berdoa untuk masyarakat luas yang ada di seluruh Indonesia ini, berikan ketaatan sehingga mereka boleh menjalankan protokoler kehidupan yang baru, aturan yang baru dengan disiplin, sehingga seluruh bangsa Indonesia itu boleh terlepas dari segala virus-virus yang ada karena pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, taruna, sampai mereka yang sepuh, baik yang mereka berkesempatan ibadah di tempat ini maupun yang beribadah online. Kiranya Tuhan juga terus memberkati, Tuhan terus hadir di dalam setiap rumah tangga yang ada, dan segala pergumulan, kesulitan rumah tangga mereka, pergumulan mereka, Tuhan adalah jawaban dan mereka akan menikmati pertolongan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan juga boleh melawat mereka sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan penginjilan yang ada di negeri kami. Kiranya dengan peristiwa-peristiwa yang ada saat ini, sakit penyakit ini boleh menjadikan satu sarana agar mereka boleh melihat pertolongan Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan boleh percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong bukan hanya dari sakit penyakit, tapi sanggup menyelamatkan hidup mereka, jiwa mereka. Pakai sarana prasarana yang ada, pakai hamba-hamba-Mu dengan kuasa dan urapan-Mu, sehingga penginjilan boleh terus dijalankan, bahkan nama Tuhan terus dikumandangkan. Boleh banyak jiwa percaya, boleh banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga, kami juga berdoa untuk badan kerjasama gereja-gereja yang ada di Salatiga. Kiranya melalui lembaga ini boleh mempersatukan gereja-gereja yang ada di Salatiga dan boleh menjadi berkat untuk Kota Salatiga. Berkati Bapak Wali Kota dengan jajaran pemerintahan di daerah dengan berkat limpah, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu di Kota Salatiga ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, bagi berdiri, saya menawar berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang kedua, Kau hadir menjamah melawat setiap kami sudah dengar firman-Mu, biarlah kami tidak menjadi takut lagi, sebab kami percaya Engkau Allah yang setia atas hidup kami, dalam kehidupan kami, setiap aspek dalam rumah tangga, pekerjaan kami, Engkau ada beserta dengan kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, terima kasih kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berdiri di tempat ini, kami siap untuk terima berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan. Bersama-sama katakan amin.